Selamat pagi, siang, sore, maupun malam dimanapun Bapak waktu melihat video saya. Perkenalkan, nama saya Greari Daniel Simatupang dengan NIM 3312311133, berasal dari kelas IF IoT pilihan pagi, dan kelas asalnya dari kelas 3 IF B pagi juga. Jadi komponen yang saya rakit sesuai video itu seperti ini, di mana buzzer menggunakan D2, kemudian sensor peer menggunakan D1. Dan ini adalah tampilan pada breadboard, dan ini tampilan pada sensor peer, di mana kabel jumper warna hitam itu menghubung ke ground, begitu juga di ground bagian buzzer negatifnya. Knob and CPU juga warna hitam. Kemudian di bagian paling kanan untuk mengaliri listriknya menggunakan kabel jumper biru menggunakan D2. Kemudian yang tengahnya kabel jumper kuning sebagai outputnya. Seperti inilah rakitan komponen saya, dan mari kita tengok hasilnya. Jadi saya akan menjelaskan baris kode dari hasil codingan lab 3 saya. Di sini saya membuat sebuah nilai variabel di mana peer menggunakan pinout 4 dan buzzer menggunakan pinout 5. Padahal tadi saya pada komponen menggunakan D2 dan D1, tetapi pada codingan saya menggunakan penilaian bahwa peer menggunakan P4 dan buzzer menggunakan 5. Itu dikarenakan ada ketetapan dari NetMCU-nya juga, dimana jika kita menggunakan D1, kita mengetikkan GPIO-nya adalah 5. Begitu juga dengan D2, kita menggunakan GPIO 4. Kemudian saya pada void setup menuliskan baris kode pin input, karena peer di situ adalah suatu komponen yang pasif, dan begitu juga buzzer. Saya output. Di sini ada serial begin. Serial begin ini adalah dimana nanti kita bisa melihat baris-baris kode yang dihasilkan dari komponen kita, karena pada komponen ini tidak bisa memunculkan hasil reaksinya. Jadi kita membuat serial begin. Di void loop kita membuat perkondisian di mana ada if else-nya. Di sini jika if-nya itu adalah terdeteksi, maka buzzer akan berbunyi. Kemudian dia 1 detik berbunyi, kemudian mati lagi 1 detik, kemudian berbunyi lagi 1 detik, kemudian mati 1 detik. Jika dia tidak mendeteksi apapun, dia cuma ngeprint tidak mendeteksi. Jadi di sini if-nya itu jika kondisinya adalah 1:1, maksudnya adalah jika terdeteksi 1:1 gitu, 1 sama dengan 1. Jadi mari kita saja langsung melihat hasilnya. Pertama kita verify. Jadi sembari itu kita akan menunggu sampai 100% uploadingnya. Inilah hasilnya. Jika sudah 100%, kita tinggal buka tools, kemudian serial monitor. Dia akan ngeprint tidak terdeteksi selama 1 detik, terus tidak terdeteksi. Namun jika saya kasih tangan saya yang memancarkan sinar inframerah, dia akan berbunyi, buzzernya berbunyi 1 detik, mati 1 detik, berbunyi 1 detik, dan jika saya tarik dia tidak akan berbunyi lagi karena tidak terdeteksi. Seperti ini hasilnya. Dan sini akan ngeprint terdeteksi, kemudian tidak terdeteksi lagi karena tangan saya sudah saya tarik. Begitu lagi jika saya coba lagi.
itulah adalah hasilnya. Mungkin sekian dari video saya. Terima kasih.